Halo semua, IHSG kita pada hari ini ditutup dengan penurunan yang cukup dalam ya Bapak Ibu, di mana ditutup dengan penurunan sebesar 5%, di mana pada sesi 1, khususnya di jam setengah 11 kalau saya tidak salah itu mengalami trading halt ya selama 30 menit. Ya, hal ini ditenggarai karena adanya rilis kebijakan oleh Pemda DKI yang akan kembali memperlakukan PSBB mulai dari tanggal 14 September sampai dengan 2 minggu ke depan. Kenapa hal ini menjadi katalis negatif ya Bapak Ibu? Ya dikarenakan memang proyeksi ekonomi kita akan kembali terganggu ya. Yang tadinya sudah diharapkan akan kembali membaik pada kuartal 3 2020. Namun dengan adanya PSBB ini otomatis akan memicu perlambatan pertumbuhan ekonomi. Nah, oleh karena itu teman-teman investor melakukan penjualan khususnya investor asing terhadap saham-saham blue chip Bapak Ibu ya yang ada di Bursa Efek Indonesia yang memiliki bobot yang besar, sehingga hal ini memicu IHSG untuk mengalami penurunan yang cukup dalam. Untuk teman-teman Bapak Ibu yang masih baru di bursa, saya sangat mengencourage ya teman-teman untuk selalu stay di market ya, karena bursa saham faktanya adalah seperti ini Bapak Ibu ya, jadi tidak semudah yang kita bayangkan. Jadi jangan dibayangkan itu kalau pada saat teman-teman membeli saham di bulan Mei, Juni, Juli kelihatan sangat gampang ya, kelihatan sekali beli di dasar langsung naik semua ya. Namun sekarang pada hari ini kembali mengalami badai penurunan. Ya, hal inilah fakta di bursa, bahwa di bursa saham itu tidak gampang Bapak Ibu ya. Kita harus mempersiapkan diri dengan baik, dengan skill dan pengetahuan yang cukup ya. Jadi teman-teman harus bisa memiliki konsistensi, mentality ya, kedisiplinan dalam hal trade plan kalau memang teman-teman melakukan trading ya, serta motivasinya untuk selalu stay di market. Jadi jangan sampai hanya karena satu kejadian ini saja teman-teman dan Bapak Ibu merasa bahwa ternyata saham tidak cocok untuk saya. Itu menurut saya merupakan kesalahan yang kurang baik ya. Jangan sampai peluang di depan mata nanti bisa terlewatkan ya, karena dengan stay di market kita akan selalu bisa mengikuti arus market, karena saham itu pasti akan turun tapi nanti juga akan mengalami kenaikan Bapak Ibu. Cuma yang tidak bisa kita ketahui adalah waktunya saja ya. Jadi itu poinnya ya, stay di market adalah sebuah poin pembelajaran ya. Teman-teman bisa mengikuti naik turunnya bursa dengan stay di market, maka pengetahuan dan mentality kita akan semakin baik. Nah, itu yang saya harapkan. Oke, pada video ini juga saya akan memberikan guidance khususnya bagi teman-teman yang sudah memiliki saham-saham blue chip ini ya, agar dapat memiliki view yang lebih baik ketika nanti ingin melakukan average down ya. Jadi dengan menggunakan analisa teknikal kita bisa memiliki atau membaca sekiranya pada saat kapan atau di harga berapa titik entry yang baik untuk kita melakukan average down. Video ini juga diperuntukkan bagi teman-teman yang mungkin baru ingin berinvestasi ya. Nah, jadi teman-teman sangat beruntung ya ketika berinvestasi baru mau masuk itu harga sahamnya mengalami penurunan yang dalam. Itu sangat beruntung sekali ya. Jadi teman-teman juga bisa melihat video ini untuk mengetahui sekiranya pada harga berapa Bapak Ibu bisa masuk. Ya, lagi saya tidak mengulas video ini adalah bentuk analisa fundamental Bapak Ibu ya, tetapi adalah bentuk analisa teknikal. Jadi saya lebih melihat pergerakan harganya, hingga untuk mengetahui murah atau tidaknya tidak bisa saya sebutkan secara mendetail. Oke, kita langsung saja masuk ke pembahasannya. Saham pertama yang akan saya bahas adalah saham BBNI Bapak Ibu. Oke, jika dari sisi chartnya ya, BBNI ini penurunannya tidak terlalu dalam ya. Jadi memang mengalami gap down. Ya, di sini memang terlihat banyak sekali saham-saham yang mengalami gap down pada hari ini yang menunjukkan kepanikan ya, kepanikan dari pelaku pasar. Oke, kalau melihat dari pergerakan start BBNI ini, sebenarnya area-area ini sudah cukup baik untuk melakukan pembelian Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita coba ukur ya, jadi biasanya saya selalu menggunakan cara seperti ini Bapak Ibu. Jadi kita pertama cari kira-kira area supportnya itu di harga berapa. Seperti itu, teman-teman bisa lakukan juga tariknya. Nah, jadi ada dua support trendline yang bisa kita pakai di sini ya. Jadi kalau saya lihat ini harga BBNI memang sudah cukup murah Bapak Ibu ya kalau di bagian sini. Ya, jadi mungkin untuk teman-teman yang ingin mencoba entry ya, memang sebaiknya lihat dulu kondisi besok seperti apa. Ya, kondisi market besok seperti apa. Teman-teman bisa coba antri beli di BBNI mungkin di sini ya teman-teman ya. Ya, di level harga sekitar 4.500. Yaitu boleh menjadi percobaan pertama ya. Kalau misalkan turun lagi Bapak Ibu teman-teman harus siap melakukan average down. Nah, kurang lebih di harga berapa? Kurang lebih di level ini Bapak Ibu.
Yang keduanya adalah kurang lebih di level, saya tarik agak sedikit panjang ya, di level ini ya, jadi kurang lebih di level 4200-an ya. Jadi teman-teman bisa melihat bahwa ini ada dua titik. Nah, kalau misalkan turun lagi, harus average down di mana ya? Saya sangat menyarankan di daerah sini ya, jadi di level sekitar 3300 ya, karena ada support di sini ya, ada garis support di sini. Jadi di level 3300 itu merupakan area averaging down yang sangat-sangat baik ya, karena kalau sisi valuasi BBNI ini memang saya lihat sudah murah di level harga segini. Oke. View kedepannya masih akan turun Bapak Ibu ya, karena ini secara teknikal kelihatan memang tonnya masih sangat kuat penurunannya. Jadi kita memang hanya bisa berharap bahwa reboundnya akan segera terjadi. Semoga besok juga ISG bisa mengalami rebound. Oke, berikutnya kita masuk ke saham kedua, yaitu saham Telkom. Ya, kurang lebih juga semua sama ya, tapi memang Telkom ini sejak bulan April 2020 sudah mulai mengalami penurunan Bapak Ibu ya. Terlihat di sini terus mengalami yang namanya lower low seperti itu ya. Nah, kalau saya tarik garis di sini, lihat hari ini sudah jebol ya, sudah melakukan breakdown terhadap support trenannya. Ya, hal ini ya kalau kita lihat cuman berpeluang ke sini sih Bapak Ibu semua. Hanya sini. Jadi ini harusnya menjadi area beli yang baik bagi teman-teman yang memang yang ingin entry di saham Telkom seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat jangan beli dulu, tapi bisa coba antri di sini Bapak Ibu semua ya, di level 2500. Nah, jadi bagi teman-teman yang memang ingin entry saham Telkom ataupun melakukan average down, maka saran saya bisa coba antri di level 2500-an seperti itu ya, untuk melakukan average down ya. Jangan coba ambil pisau jatuh ketika besok mengalami penurunan kembali ya, tapi coba antri di bawah ya. Kita harapkan level 2500-an ini dapat menjadi level penahan bagi penurunan Telkom, yang tentu saja hal ini juga harus dipicu oleh minat buyers ya, minat investor lagi untuk masuk ke dalam saham-saham blue chip. Jadi kalau kita melihat ISG kembali naik, maka seharusnya ketika Telkom menyentuh area 2500 ada peluang Telkom untuk kembali mengalami rebound. Oke, berikutnya kita masuk ke saham Gudang Garam. Ya, teknikalnya memang black ya Bapak Ibu ya, karena ini baru saja terlihat itu ada breakdown lagi ya, breakdown support vertikalnya ya, dengan volume yang juga meningkat ya. Kurang lebih akan kemana? Oke, di sini saya lihat ada support minor ya. Ya, di sini tepat menyentuh support minor, tapi kalau melihat penurunannya seperti ini, baru satu candle besar ya, kemungkinan besar bisa akan jebol sih Bapak Ibu. Jadi bagi teman-teman yang ingin entry Gudang Garam, saya sangat menyarankan ya untuk melakukan entry itu di wilayah ini teman-teman semua. Nah, di sini baru mulai entry, mungkin bisa coba di sini. Ya, kita harapkan dengan penurunan besok mungkin itu mulai terjadi ya, dengan body agak besar. Kita harapkan itu momentumnya nanti bisa kembali, sudah mulai melemah ya. Jadi kita harapkan ketika dia menyentuh level 39.800 itu diharapkan penurunannya mulai melemah. Ya, jadi teman-teman bisa melakukan pembelian atau cicil average down di level 39.800. Ya, kalau turun lagi bagaimana? Ya, jangan langsung beli lagi ya. Area terbaik sudah kelihatan di sini Bapak Ibu semua, yaitu beli di level ini ya, beli di level 31.000 kurang lebih ya. Jadi jangan buru-buru average down. Jadi kalau besok average down sini turun lagi ya, jangan buru-buru average down lagi, tapi tunggu sampai dengan 31.000 ya. Memang seperti itu. Kalau untuk investor harus sabar dalam entry ya, karena kita mencari average price yang terbaik, karena dana kita tentu terbatas. Jadi kita harus beli di kondisi-kondisi yang tepat. Kalau misalkan tidak sampai ke sana ya sudah, kita anggap itu bukan rezeki kita Bapak Ibu ya. Jadi harga yang kita dapatkan saat itu sudah menjadi rezeki kita. Oke, sekarang kita masuk ke saham yang berikutnya, yaitu saham BMRI. Ya, sama ya, kurang lebih ya, saham perbankan ini mengalami breakdown karena memang ini merupakan saham dengan bobot terbesar di bursa, sehingga ketika investor melakukan penjualan biasanya memang akan dilakukan pada saham perbankan seperti itu. Oke, ini juga sebenarnya saya lihat ini masih berada di ambang ya, ambang supportnya, jadi belum clear bahwa akan terjadi penebusan. Tapi memang kalau kita lihat dengan peningkatan volume ya, potensi terjadi penebusan sih Bapak Ibu ya. Jadi kalau teman-teman lihat sebenarnya sinyal ini sudah terlihat sih ketika BMRI breakdown garis support trend line-nya ya.
dan hal ini terkonfirmasi dengan kembali mengalami penurunan. Oke, kalau melihat potensinya ya akan mengalami penurunan. Oleh karena itu, bagi teman-teman yang ingin melakukan average down ataupun mulai cicil beli BMRI, saya melihat ini area ini ya, jadi area ini Bapak Ibu ya, bisa untuk dicoba melakukan cicil beli ya. Jadi jangan tunggu atau jangan terlalu cepat melakukan entry BMRI ya. Kalau misalkan ya teman-teman ingin merasa mau membeli BMRI, mungkin ya area sini masih bisa ya, tapi saya sarankan beli sedikit aja di level 4.900an, itu beli sedikit aja ya, karena ini sebenarnya tipis-tipis ya Bapak Ibu dengan level ini, dengan level di 4.700 ya. Kalaupun nanti tidak sampai sana ya sudah Bapak Ibu, teman-teman bisa memilih saham yang lain, karena kita tidak bisa memaksa. Kalau untuk entry saham dengan tujuan investasi ya harus cari harga entry yang tepat ya, karena dengan harga entry yang tepat kita memiliki ruang ketahanan dari penurunan saham itu lebih baik. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Kita masuk ke saham berikutnya, yaitu saham Pegas ya. Ini juga mengalami down di bursa ya. Kalau kita lihat di sini, ini memang sudah breakdown support trendline-nya Bapak Ibu ya, dan sekarang juga ada meninggalkan gap down juga ya. Kalau seperti ini ya sama semuanya ya. Kita tinggal mencari area support yang kira-kira cukup baik ya dari sini Bapak Ibu ya. Jadi teman-teman bisa coba antri atau cicil beli saham Pegas ataupun melakukan average down itu di area sekitar 930 ya. 930 boleh coba cicil beli ya, karena itu merupakan area yang menurut saya sih murah ya untuk harga saham Pegas ya. Kalau tidak salah dari sisi book value-nya itu murah. Ini merupakan area entry pertama yang cukup baik bagi teman-teman yang ingin average down ataupun melakukan cicil beli di saham Pegas, dimana harus siap lagi ya kalau misalkan kembali terjadi penurunan, maka strategi berikutnya harus siapin dana untuk melakukan average down itu di sini ya, di level kurang lebih harganya di 770 ya. Ya memang cukup jauh sih Bapak Ibu ya, tapi namanya kita melihat tone pergerakan market, kita tidak bisa mengambil support yang tipis-tipis ya, harus support yang terlihat secara signifikan. Jadi level pertama adalah 930, kemudian kalau kembali mengalami penurunan Bapak Ibu bisa coba antri di 770. Oke, berikutnya kita masuk ke saham PTPP ya. Candlenya agak unik ya, berbentuk inverted hammer. Nah, berbentuk inverted hammer ini sebenarnya kalau secara harafiahnya ini berpotensi mengalami rebound Bapak Ibu ya, cuman saya tidak bisa bilang seperti itu karena bagaimanapun tone market sangat kuat untuk mendrive semua saham itu mengalami penurunan. Jadi view kita masih negatif ya, dan kalau kita lihat memang ini sudah mengalami penurunan ataupun breakdown level support trendline-nya. Jadi secara tone jelas ini tidak baik ya. Jadi bagi Bapak Ibu dan teman-teman semua yang ingin entry PTPP ataupun melakukan average down PTPP, maka harga pertama yang bisa dicoba adalah di level 790 ya. Ini sebagai level area atau average down pertama. Dan yang kedua, jika kembali mengalami penurunan, saya melihat di sini ya. Jadi jangan terlalu terburu-buru, kita ambil support yang agak lebar di level sekitar harga 600-an ya, cukup jauh ya. Tapi kalau teman-teman bisa membeli di hari itu, harusnya average price-nya sangat murah sih. Dan memang di harga saat ini PTPP sudah murah secara valuasinya ya, karena penurunan sebelumnya juga sudah sangat dalam. Oke, berikutnya kita akan masuk di saham ICBP ya, juga kembali mengalami penurunan ya. Jadi di sini memang mengalami breakdown supportnya Bapak Ibu ya. Memang agak sedikit bagus, kenapa? Karena dia membentuk sebuah long shadow ya, long shadow di bagian bawah, ekor bawah, yang artinya ada perlawanan dari buyer. Jadi memang ICBP ini sepertinya memang peminatnya cukup banyak. Jadi meskipun di drop turun, masih ada juga yang berani membeli. Karena mesti saya melihat banyak bid yang tidak ada Bapak Ibu. Jadi kalaupun kita mau jual saham tidak ada yang mau beli, tapi kalau ICBP sepertinya ada yang mau menampung. Ya, dan ini tentu saja membentuk sebuah area support, bukan? Nah, ya, terkonfirmasi di area supportnya bahwa ini bertahan. Ya, ini cukup baik sih. Ya,
Kalau bagi yang ingin entry, saya tidak menyarankan ya kalau di kondisi seperti ini, karena memang penurunannya tidak cukup signifikan. Tapi kalau mau coba spekulatif, ingin cicil beli, ya boleh coba di sini lagi. Ya, kurang lebih di level 9.700 ya, boleh naikin sedikit lah, mungkin 9.800. Berharap besok ada penurunan kembali di harga saham ICBP, karena di ICBP sendiri memang ini kinerjanya bagus, jadi mungkin penurunannya akan sedikit lebih sulit ya, karena banyak juga dikoleksi oleh fund manager ya. Saham satu saham memang cukup disukai oleh pelaku pasar. Jadi memang ruang entry-nya tipis ya. Tapi kalau bagi yang entry sekarang saya tidak menyarankan, karena memang secara valuasi juga ini ICBP sudah mahal. Ya, jadi kalau memang dapat di harga 9.800 untuk average down, yaitu lebih baik. Tapi kalau tidak, mendingan pilih yang lain. Oke, berikutnya adalah saham BBCA. Ya, BBCA juga mengalami down yang besar ya. Dimana kalau kita lihat saat ini juga ya sudah patah support trend line-nya ya, support trend line jangka pendek sih, ini bukan jangka besar untuk BBCA, namun memang tonnya lihat dengan volumenya besar sekali ya. Ya, jadi ya kalau kayak gini, teman-teman yang ingin cicil beli BBCA, saya menyarankan untuk lebih bersabar ya, untuk mencoba mengambil area ini ya. Nah, bisa coba antri di sini Bapak Ibu semua di level 27.800 kurang lebih ya. Jadi jangan langsung entry, tapi lihat kondisi market besok dan bisa coba entry di sini. Ya, entry ataupun average down di level 27.800. Kalau misalkan nanti turun lagi, ya ini cukup jauh sih ya. Consider supportnya ya. Kalau saya lihat di sini, dia kebetulan sempat membentuk higher low, jadi kita bisa put di sini ya. Nah, ya mungkin area-area sini Bapak Ibu ya. Jadi area sini cukup bisa menjadi area yang kuat sih. Ya, jadi kalau kita lihat memang kalau turun 27.800 masih turun, teman-teman saya menyarankan untuk hold saja ya, kalau memang mau entry itu, karena memang area average down-nya tipis ya, kita berharap ini bisa bertahan dan kembali naik ya. Jadi jangan buang modal Bapak Ibu semua, lebih baik dimasukkan ke saham lain. Tapi kalau misalkan memang ingin entry BBCA, ya entry sekali aja ya di 27.800. Oke, berikutnya kita masuk ke saham PTBA. Ya, PTBA ini sebenarnya memang kondisinya sideways ya Bapak Ibu ya. Jadi sudah cukup lama dia bergerak sideways ya, dengan pola ini berarti ini kalau saya lihat ya. Jadi saat ini dia kembali menguji area sideways-nya ya. Dan kalau melihat tone ataupun power daripada penurunan ya cukup kuat. Jadi potensi untuk breakdown. Jadi ya kalau kita lihat, teman-teman bisa coba entry di sini. Ya, jadi bagi yang ingin melakukan average down ataupun yang ingin cicil beli PTBA dengan tujuan investasi, bisa mulai coba di sini. Karena memang valuasi PTBA di 1.800 itu sudah murah ya. Apalagi kalau misalnya nanti dia turun kembali, nodap sih Bapak Ibu ya untuk entry di sini. Di level sekitar 1.400 itu murah sekali untuk PTBA. Ya, namun ya mungkin akan sulit, tapi ya kita harapkan bersama saja coba di situ ya kalau memang ingin entry. Jadi pertama di sini entry di 1.800. Yang kedua kalau turun lagi ya entry di 1.400 ya, meskipun agak sulit, tapi ya sebagai view technical kita harus selalu melihat segala kemungkinan. Oke, berikutnya kita masuk ke saham BBRI ya. Saya pribadi ada entry spekulatif di BBRI Bapak Ibu ya, pada hari ini di level 3190, dan saya sudah siap kalau misalkan nanti dia kembali mengalami penurunan ya. Jadi kalau kita lihat di sini BBRI di sini breakdown ya, support trend line-nya ya sama seperti saham-saham lainnya. Jadi memang kalau terjadi penurunan kembali, saya lihat area sini nih, area yang cukup menarik untuk kita lakukan average down ya, meskipun agak jauh ya, namun saya berharap ini bisa terjadi. Kalaupun terjadi, saya siap gitu, seperti itu. Jadi kita juga harus siap ya di level 2.850 ya. Kalau misalnya ada yang ingin curi start seperti apa sih, sebenarnya ada support minor kecil ya, tapi kalau saya kurang suka untuk entry dalam jarak yang terlalu dekat ya untuk melakukan average down. Jadi kalau udah punya average down, jangan terlalu dekat Bapak Ibu ya, dananya akan sia-sia ya, karena yang kita butuhkan adalah penurunan daripada average price-nya, dimana hal ini dibutuhkan jarak yang cukup jauh antara harga pertama sama harga kedua ya. Kalau ingin coba-coba di sini juga bisa di level 3000, silahkan, tapi saya lebih menyarankan average down-nya itu di level 2.800-an. Kalau misalkan nanti diturun ke sini 9 rebound, ya bisa saja seperti itu ya. Tapi ya tergantung teman-teman semua.
punya modal seberapa banyak, bisa melakukan entry di sini, juga melakukan entry di bawah lagi. Oke, berikutnya kita masuk ke saham Adaro. Nah, untuk saham Adaro sendiri ini terlihat masih mengalami bertahan ya, ini bertahan di area support trendline-nya. Ya, saya lihat masih cukup menarik ya. Jadi kita di sini, jadi saya belum bisa menyarankan kalau untuk Adaro ya Bapak Ibu semua. Dimana Adaro ini masih bertahan di sini. Level 1120 ini menjadi area support bagi Adaro. Jadi kita bisa lihat bahwa kalau misalnya Adaro bisa bertahan, maka ada potensi dibuat. Ya, hari ini agak nanggung sih Bapak Ibu ya. Tapi kalau memang ingin coba, teman-teman siap untuk coba ya bisa antri di 1120 kurang lebih ya, untuk coba cicil beli ataupun average down sama Adaro. Ya, namun kalau misalkan support trend ini tidak bisa bertahan, maka teman-teman bisa coba antri di sini. Ya, antri di level harga kurang lebih itu di 1000. Ya, 1000 ini memang selalu menjadi level support bagi Adaro. Oke, berikutnya kita masuk ke saham Wika. Jadi kalau melihat saham Wika Bapak Ibu ya, ini dia bergerak menguji supportnya. Ya, memang penurunannya agak tipis ya untuk Wika ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau saya lihat memang kurang ada titik entry yang baik. Jadi saya lebih menyarankan Bapak Ibu untuk antri di sini di level harga 1050 ya Bapak Ibu. Nah, di sini teman-teman bisa mulai coba entry pertama untuk cicil beli ataupun melakukan average down pada saham Wika. Ya, kalau misalkan tidak mampu bertahan, maka Bapak Ibu dan teman-teman semua bisa coba antri di sini. Ya, memang agak jauh ya. Jadi di area sini. Di area kurang lebih di level 800 ya. Namun kalau melihat penurunan daripada Wika, di harga saat ini memang agak tanggung ya Bapak Ibu semua. Jadi saya tidak menyarankan juga sebenarnya untuk entry di sini karena tipis sekali sebenarnya. Tapi kalau mau dicoba boleh di sekitar 1080 ya. Jadi lebih baik teman-teman menunggu saja penurunan yang dalam. Jadi kalau memang mau entry mas sekalian dalam seperti itu ya, karena nanggung kalau penurunannya cuma sedikit. Oke, saya rasa cukup sekian ya informasi dari saya Bapak Ibu semua. Semoga senantiasa bermanfaat. Jadi sekali lagi bagi teman-teman semua yang sudah memiliki saham-saham tersebut bisa melihat video ini dengan memutuskan untuk melakukan average down ataupun cicil beli. Jangan bagi teman-teman Bapak Ibu yang ingin entry pertama, maka bisa menggunakan area-area entry yang saya informasikan sebagai panduan entry bagi Bapak Ibu semua. Oke, sekian sharing saya. Silakan like, share, dan komen video ini. Thanks for watching dan happy investing.